Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman yang masih tertanam di dalam hati kita semua, nikmat kemampuan untuk membuka mata di pagi hari, makan makanan dari rezeki yang halal, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok mulia yang diutus untuk membawa cahaya keimanan di tengah gelapnya zaman dan gersangnya peradaban. Semoga kita semua berada di dalam barisan umat yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya kelak di hari yang tiada pertolongan selain dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa khatib mengingatkan diri sendiri dan jamaah sekalian untuk terus meneguhkan iman dan memperkuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah derasnya arus godaan dunia dan tantangan zaman. Keimanan mudah sekali goyah jika kita tidak bisa menjaga dan merawatnya. Karenanya mari kita bersama berusaha dan berupaya untuk menjaga hati agar tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, salah satu bentuk nyata dari upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kita jaga adalah dengan menghadirkan manfaat bagi orang lain. Islam tidak hanya mengajarkan kita perihal hubungan yang lurus antara hamba dan Tuhannya, tetapi juga mendorong agar setiap muslim menjadi pribadi yang memberi kebaikan dan manfaat bagi sekelilingnya. Bahkan salah satu ukuran kemuliaan manusia adalah perihal bagaimana ia bisa menjadi hamba yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan dalam salah satu hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini menegaskan kepada kita semua bahwa ukuran kemuliaan tidak semata diukur dengan banyaknya ibadah, tetapi juga pada sejumlah mana kita bisa berguna kepada sesama, seperti dengan meringankan beban orang lain, menyambung silaturahim, menebar salam, memberi pertolongan, dan menjadi penyejuk hati di tengah lingkungan yang panas oleh masalah. Tidak hanya itu, menjadi orang yang berguna kepada orang lain juga bisa dengan menggunakan apa yang Allah titipkan kepada kita, seperti menyedekahkan sebagian dari kekayaan kita, menggunakan jabatan untuk memudahkan urusan-urusan orang lain, hingga menyebarkan ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Abdul Rauf Al-Munawi dalam tafsirnya, khairun nasi anfa'uhum linnas ayyubil ihsani ilaihim bimali wa jahi wa ilmi bi anna al-khalqa kullakum iyalullah wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li iyali. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, yaitu dengan berbuat baik kepada mereka melalui hartanya, jabatannya, dan ilmunya. Karena seluruh makhluk adalah tanggungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling dicintai olehnya adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi tanggungannya.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ketika satu di antara kita berusaha untuk menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi sesamanya, maka sesungguhnya kita tidak hanya memberi ataupun peduli semata, tetapi juga sedang menanam kebaikan yang akan kembali kepada kita. Hal ini sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut Syekh Ali Al-Qari dalam kitab Mirkatul Mafatih, hadis ini memberikan kabar gembira dan motivasi besar bagi kita semua bahwa siapa saja yang memberi bantuan kepada orang lain, baik berupa tenaga, pikiran, doa atau lainnya, semuanya akan dibalas oleh Allah dengan pertolongan yang sepadan bahkan lebih. Maka siapa yang sibuk memudahkan urusan orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Wa fihi tanbihun nabiyun ala fadilah aunil ahi ala umrihi wa isyaratun ila annal mukafa alaiha bijinsiha minal inayatil ili ahliya sawa'un kana biqalbihi aw badalihi aw bihima lidaf'il mudarrin aw jadbil manafi'. Di dalam hadis ini terdapat peringatan tentang keutamaan membantu sesama dalam urusannya, dan juga terdapat isyarat bahwa balasan atas bantuan itu akan sejenis dengan bentuk bantuannya berupa pertolongan ilahiyah, baik bantuan itu dilakukan dengan hatinya, tubuhnya, atau keduanya untuk menolak bahaya atau menarik manfaat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dengan demikian maka menjadi jelas bagi kita bahwa menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain tidak hanya perbuatan mulia di mata manusia, tetapi juga bentuk nyata dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapa yang menjadikan hidupnya untuk menebar kebaikan dan meringankan beban sesama, maka Allah Subhanahu wa taala akan hadir dalam kehidupannya sebagai penolong dan pelindung. Maka mari jangan ragu untuk selalu berbuat baik, jangan tunda untuk membantu sesama sekecil apapun manfaat yang kita berikan, sebab ketika manfaat itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan berbuah pahala dan keberkahan. Karena bisa jadi satu uluran tangan yang peduli akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan pertolongannya kepada kita. Merawat hati agar tetap tenang menjalani kehidupan di dunia, jadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya sholih secara pribadi tetapi juga muslih dalam kehidupan sosial. Jangan cukupkan diri hanya dengan menjaga hubungan kepada Allah, tapi kuatkan juga hubungan kita dengan sesama manusia, sebab sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Demikian khutbah pada siang hari ini, semoga kita semua menjadi hamba yang berguna bagi sesama, dan semoga menjadi khutbah yang membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.